Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Ferianto, dan di video ini saya akan membahas tugas makalah yang berjudul Sistem Informasi Berbasis Komputer pada Pembuatan EKTP yang diampu oleh Ibu dosen Nur Latifah, Magister Komputer, Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus, tahun ajaran 2020. Tugas makalah ini disusun oleh kelompok 10, yaitu Andri Ferianto, saya sendiri, Ikri Nur Fatah, Tripuji Setianingrum, dan Dimas Herli Aldi Nugroho. Program KTP elektronik dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional atau nasional di Indonesia, yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. KTP manual ini memungkinkan satu orang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini dikarenakan database tidak terhimpun dalam satu database. Untuk mengatasi duplikasi tersebut, maka digagaslah sistem EKTP yang menggunakan sistem biometrik. Kartu tanda penduduk elektronik EKTP atau KTP elektronik adalah kartu tanda penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Rumusan masalah kali ini: 1. Apa yang dimaksud sistem informasi berbasis komputer? 2. Apa itu EKTP? 3. Apa komponen dalam pembuatan EKTP? 4. Jelaskan hasil analisa komponen pembuatan EKTP. Sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut juga sistem informasi berbasis komputer, merupakan sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Sistem informasi berbasis komputer merupakan sebuah sistem pembangkit informasi dengan integrasi yang dimiliki antar subsistemnya. Sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat, dan akurat, sesuai dengan manajemen yang membutuhkannya. Nilai suatu informasi berhubungan dengan keputusan. Hal ini berarti bahwa bila tidak ada pilihan atau keputusan, informasi menjadi tidak diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang yang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang. Dan di sini ada model yang menunjukkan cara penggunaan subsistem SIBIS dalam pemecahan masalah. Nah, di sini ya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya yang mendapatkannya, dan sebagian besar informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya. Untuk pengertian EKTP, perubahan sistem pembuatan KTP dari sistem manual menjadi sistem elektronik menjadi salah satu pemanfaatan dari sistem informasi berbasis komputer. Kartu tanda penduduk elektronik (EKTP) atau KTP elektronik adalah kartu tanda penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. EKTP atau KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. EKTP, perubahan sistem pembuatan KTP dari sistem manual menjadi sistem elektronik menjadi salah satu pemanfaatan dari sistem informasi berbasis komputer atau CBIS. Kartu tanda penduduk elektronik EKTP atau KTP elektronik adalah kartu tanda penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi.
EKTP atau KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Bagaimana pembuatan EKTP? Pembuatan EKTP harus memenuhi syarat kependudukan KTP elektronik sebagai berikut. Harus berusia minimal 17 tahun. Selanjutnya, menunjukkan surat pengantar dari kepala desa. Yang selanjutnya, mengisi formulir F1.01 bagi penduduk yang belum pernah mengisi atau belum ada data di sistem informasi administrasi kependudukan dan ditandatangani oleh kepala desa atau kelurahan. Yang terakhir, harus menyediakan fotokopi kartu keluarga. Yang kedua, harus mengikuti prosedur yang diperintahkan. Yang pertama, pemohon datang ke tempat pelayanan. Selanjutnya, pemohon menunggu pemanggilan nomor antrian. Lalu pemohon menuju ke loket yang telah ditentukan. Selanjutnya, petugas akan melakukan verifikasi data. Selanjutnya, petugas mengambil foto pemohon secara langsung. Lalu pemohon akan membubuhkan tanda tangan pada alat perekam tanda tangan. Selanjutnya, dilakukan perekaman sidik jari dan pemindaian retina mata. Lalu petugas pembubuhan tanda tangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto, tanda tangan, dan sidik jari. Yang terakhir, pemohon akan dipersilakan pulang untuk mengambil hasil proses percetakan 2 minggu setelah pembuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tripuji Setianingrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dalam pembuatan EKTP. Autentikasi kartu identitas atau biasa disebut dengan EID biasanya menggunakan biometrik, yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari atau fingerprint, retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Namun, pada EKTP ini yang digunakan untuk jenis pengamanannya adalah sidik jari. Penggunaan sidik jari EKTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM atau surat izin mengemudi. Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar atau format JPEG seperti di dalam SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Secara umum, EKTP mirip dengan kartu ATM yang juga dibekali dengan media penyimpanan data yang ditanamkan dalam kartu. Bedanya, EKTP memiliki chip yang dilengkapi antena, sehingga bisa digunakan untuk membaca data secara wireless dalam jarak 10 cm. Chip di EKTP berguna sebagai tempat penyimpanan data berupa nomor induk kependudukan, nama, alamat, dan sebagainya, dan juga menyimpan data biometrik berupa sidik jari. Chip terletak di bagian tengah EKTP yang bagian atas dan bawahnya dilindungi oleh termoplastik. Yang juga patut diperhatikan adalah faktor suhu. Suhu minus 25 derajat Celcius atau lebih dari 70 derajat Celcius akan merusak chip EKTP. Jadi, chip ini akan rusak pada suhu minus 25 derajat Celcius dan lebih dari 70 derajat Celcius. Dan EKTP ini harus digunakan pada kisaran suhu 0 sampai 50 derajat Celcius. Bila tidak, chip tersebut akan rusak. Ini adalah gambaran dari letak chip EKTP, dan juga ada 7 lapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. EKTP ini ada 7 lapis dan chipnya terletak di lapisan nomor 4. Model sistem informasi sumber daya informasi atau IRIS
Model iris ini seperti sidik jari, namun digunakan untuk scan mata. Yang digunakan dalam menganalisa EKTP adalah model iris yang ditulis dalam Daniel dan Supratiwi tahun 2005 yang dimodifikasi dari konsep iris McLeod dan Scale tahun 2001 yang terdiri dari beberapa komponen yaitu subsistem input dan subsistem output. Perkenalkan, nama saya Dimas Haryadi Nugroho, asal Desa Gilang, Joko Kudus. Ini nomor NIM saya. Saya duduk di kelas P. Saya akan melanjutkan hasil presentasi kelompok saya. Hasil analisa komponen pembuatan EKTP. Pemanfaatan CBIS dalam pembuatan EKTP di Indonesia adalah sistem informasi yang terhubung online, tepat waktu atau real time, dan dapat dipercaya. Sistem informasi berbasis komputer mempunyai pola yang jelas, yaitu sistem induk atau supersistem, subsistem, dan subsistem. EKTP menggunakan smart card atau chip sebagai rekaman elektronik yang menyimpan biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan. Dan smart card dapat dibagi berdasarkan pada jenis chip dimiliki sebagai berikut. Memory only integrated circuit chip digunakan untuk menyimpan data. Kapasitas data dapat mencapai 16 KB. Memiliki fitur logika autentikasi pada chip. Direct Logic Integrated Circuit Chip memiliki logika state machine untuk keperluan enkripsi dan autentikasi akses ke memori dan data. Secure Microcontroller Integrated Circuit Chip memiliki microcontroller, sistem operasi, dan memori, dilengkapi dengan metode pengamanan data berupa autentikasi dua arah antara chip dan reader atau writer untuk mencegah penggandaan data atau anti-cloning, enkripsi untuk menjaga kerahasiaan data, confidentiality, dan tanda tangan digital untuk menjamin autentikasi dan integritas data. Oke, selanjutnya subsistem input dan subsistem output. Subsistem input terdapat 3 subsistem. 1. Sistem informasi enterprise. 2. Subsistem riset dan perencanaan sumber daya informasi. 3. Subsistem intelijen. 2. Subsistem output terdiri dari subsistem hardware, software, sumber daya manusia, dan yang terakhir serta data dan informasi. Kesimpulan, pembuatan EKTP merupakan salah satu pemanfaatan sistem informasi berbasis komputer atau CBIS. Pembuatan EKTP untuk mempermudah pemerintah dalam mengambil data penduduk. Dengan demikian, diharapkan program EKTP ini dapat menerbitkan KTP elektronik yang tunggal, autentik, didukung oleh basis data kependudukan yang lengkap dan akurat, sehingga kelak dapat dimanfaatkan sebagai basis untuk berbagai tujuan lain seperti pemilihan umum, perbankan, maupun berbagai layanan pemerintah yang lain terhadap masyarakat. Sekian dan terima kasih.